Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sedikit apapun ya, walaupun masih dalam suasana pandemi. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang Bapak akan sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Sebelumnya Bapak akan absen dulu untuk hari ini. Hadir semua ya? Ya, alhamdulillah hadir semua. Dan selanjutnya Bapak akan menyampaikan pesan Ibu dulu ya sebelum ke materi. Pesan Ibu ada 3. Yang pertama, cuci tangan di air mengalir dengan sabun ya. Yang kedua, pakai masker. Dan yang ketiga, jaga jarak. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari berbagai macam hal yang tidak diinginkan. Untuk selanjutnya materi mengenai selamat datang wahai nabiku, kekasih Allah SWT, atau sering kita kenal dengan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk materi ini akan Bapak bahas satu persatu, di antaranya yang pertama perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nabi Muhammad SAW adalah pembawa berita bahagia, ancaman, dan perintah yang merupakan manusia teladan sepanjang masa. Ia adalah manusia utusan Allah SWT yang kepadanya umat manusia memohonkan syafaatnya. Jadi semua kita selaku umat manusia dan meminta syafaat dari kanjeng Nabi untuk akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah dan kekal abadi di sana. Tidak satupun makhluk yang mencapai kesempurnaan yang dicapai Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Ia telah memperlihatkan ketulusan dan kejujuran. Nah, di mana kanjeng Nabi semenjak kecil sudah dididik dan diperhatikan oleh Allah, sehingga dalam kehidupannya beliau menjadi figur dan panutan seluruh umat manusia di muka bumi. Dia manusia yang seumur hidupnya tidak pernah berbohong, tidak pernah mengkhianati janji, dan sayang kepada yang miskin. Sungguh beruntung orang yang dapat menjumpainya dan mengikuti ajarannya. Subhanallah. Nah, dalam mempelajari dan memahami kronologi masa kelahiran sampai masa dewasa, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nah, dengan semenjak lahirnya kanjeng Nabi, di sini orang kafir Quraisy sudah mulai gerah ya. Tahu gerah itu gerah seperti perubahan suhu. Kenapa? Orang-orang kafir Quraisy termasuk orang pendeta sudah mengetahui bahwa Muhammad itu akan menjadi seorang pemimpin yang amanah. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib wafat saat Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya yang bernama Siti Aminah. Nah, dengan kelahiran Nabi di muka bumi ini membuat gerah para orang-orang kafir Quraisy secara tidak langsung, karena Muhammad adalah Nabi akhirul zaman. Saat Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Sa'diyah dan Bani Sa'ad, kabilah Hawazin di perkampungan Bani Sa'ad, inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Bayangkan ya, seorang diri yatim, piatu, kemudian ikut dengan pamannya Abu Thalib, berdagang dari sejak kecil dan diajarkan kejujuran dan amanah. Untuk mempelajari dan memahami peristiwa pengangkatan Muhammad sebagai nabi atau rasul, ada wahyu yang pertama yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya atau rasul dalam Quran surat Al-Alaq surat 96 ayat 1 sampai 5. Itu suka terngiang ya kalau dalam pelajaran Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah dengan nama Allah. Iqra. Alhamdulillah ya, di sini semuanya dari semenjak kecil, dari TK, SD, SMP, nanti sekolah menengah atas dan sampai kuliahan, ini betul-betul sangat bermanfaat dan panduan hidup kita untuk menuju ke akhirat dan surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus menantikan wahyu berikutnya, Nabi Muhammad SAW selalu datang ke Gua Hiro. Tercantum dalam Quran surat Al-Muddatsir surat ke-74 ayat 1 sampai 7. Subhanallah ya, dengan bertahap Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia ke-40 tahun. Mengkaji dan memahami strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, Rasulullah SAW mulai berdakwah. Pertamanya secara sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena banyak orang-orang kafir Quraisy yang mengancam, sampai yang menghina, menghasut, ya. Nah, tujuannya agar mereka di sini Kanjeng Nabi tidak menyebarkan ajaran Islam, tetapi Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya. Tujuannya apa? Agar mereka lebih percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Akhzumi. Orang-orang yang pertama kali memeluk Islam atau yang dikenal Asy-Syabiqun Al-Awwalin adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Nah, sahabat pria yang kemudian segera beriman adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir. Yasir itu bapaknya Ammar, ya. Said bin Zaid, Amir bin Abdullah, Utsman bin Madlun, Qodamah bin Madlun, Abdullah bin Madlun, Khalid bin Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Arqam bin Abil Arqam, Ja'far bin Abi Thalib, Khobab bin Al-As, Bilal bin Rabah, Abi Jarim Al-Bukhari, Abu Salama, Imron bin Hashim. Hashim itu bapaknya Imron, ya. Amir bin Syahid dan Ubaidah bin Al-Haris. Nah, semuanya itu merupakan pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir meneladani dan perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab
tidak bisa dipikul seorang diri, tetapi harus ada kebersamaan dan persatuan dari berbagai kalangan masyarakat. Kenapa? Dalam menyebarkan syariat ajaran agama Islam ini tidak ada keterpaksaan, tetapi harus ada kemauan, keikhlasan, dan sadar diri. Dan mandiri, insya Allah itu akan terjalin dengan baik. Dalam bergaul harus memilih teman yang dapat mengajak kepada hal-hal yang positif dan baik. Dalam mengajak teman untuk berbuat baik tidak boleh dengan cara-cara kekerasan, tetapi perlu dengan keteladanan, sabar, lemah lembut, dan kasih sayang. Itu merupakan nilai-nilai kandungan dalam penyebaran ajaran agama Islam oleh model atau metode Rasulullah pada waktu itu menghadapi kelompok-kelompok kaum Quraisy kafir yang begitu, kalau sekarang bisa dikatakan ganas ya, ganas, tidak mengenal siapapun dia akan membantainya. Tetapi Rasulullah dengan sabar, tabah, ikhlas, istiqomah, alhamdulillah sampai sekarang kita merasakan satu umatnya bisa tenang menjalankan ibadah, bisa tenang menjalankan ibadah yang lainnya, dan kita bisa bertatap muka hari ini dalam media multimedia atau aplikasi multimedia yang zaman sekarang sudah merupakan zaman modernisasi dan digitalisasi. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya buat Bapak pribadi dan tentunya buat kalian semua. Akhirul kalam, sebelum kita ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan syafaat dan barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.